Beraninya melukai muridku, mati saja. Ali, kau pergi dulu ke kolam obat untuk memulihkan lukamu. Di sini ada guru. Guru, aku tidak apa-apa. Cepat pergi. Ayo pergi. Shen Yuening, sebaiknya kau menyerah saja. Tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Sial, kalian lagi syuting film, iya. Su King, kok bisa kamu? Tidak mungkin. Guru, siapa orang ini? Biar murid maju dan membunuhnya. Orang ini punya banyak pusaka sihir yang aneh. Jangan gegabah maju ke depan. Hari ini kita mundur dulu. Guru. Mundur, mundur. Hei, cantik. Lo, kok mereka semua pergi? Kamu masih berani muncul. Lo, kenapa kamu memukulku, sih? Kamu tidak apa-apa. Abi Ao, jangan keterlaluan. Baiklah, kalau begitu, aku akan beri Tuan Muda Kiu muka. Tuan Muda Su, asalkan kau menandatangani kontrak pengalihan restoran Hotpot Suki, perjanjian taruhan di antara kita bisa dihapuskan. Bos Biao sudah bersusah payah membuat jebakan sebesar ini untuk Anuo. Sekarang pada akhirnya hanya menginginkan sebuah restoran hotpot kecil. Ini sepertinya tidak sesuai dengan reputasi Bos Biao di luar sana, ya kan? Nona Su, ini teman masa kecilku, Suruoshi. Karena kebakaran 3 tahun yang lalu itu, meninggalkan luka bakar yang tidak bisa sembuh di wajahnya. Dia sudah 3 tahun tidak keluar rumah. Kalau bukan karena takut aku akan dipersulit dan dijebak oleh Abiao. Entah berapa lama lagi gadis ini berniat bersembunyi dariku. Kalau bukan karena perjanjian taruhan ini, Anuo mungkin tidak akan bangkrut sampai kehilangan segalanya. Wajar kalau aku punya kecurigaan seperti ini. Bukankah begitu? Restoran hotpot jelek yang nilainya cuma 3 juta lebih, bisa menutupi denda pelanggaran kontrakku yang lebih dari 5 juta. Presdir Biao saja rela melepaskannya. Memangnya apa yang tidak bisa kurelakan? Kalau begitu, sudah diputuskan. Soal pengalihan restoran hotpot, kami akan diskusikan lagi. Besok, Presdir Biao harus datang dengan niat baik untuk bernegosiasi dengan kami. Bajingan kecil yang serakah. Restoran hotpot keluarga Su itu sebentar lagi akan kita dapatkan. Hanya saja, aku tidak mengerti. Hanya sebuah restoran hotpot, apa Anda benar-benar menginginkannya? Kenapa harus ribet ini? Bodoh, kamu tahu apa? Kesempatan untuk hidup abadi yang selama ini kucari, mungkin ada di dalam restoran hotpot ini. Kakek. Menurutmu, apa istimewanya restoran hotpot jelek kita ini? Kalau kakek menganggapnya seperti harta karun, ya sudahlah. Tapi si Biao itu siapa? Dia itu serigala yang memakan orang tanpa menyisakan tulangnya. Dia sampai rela membayar berkali-kali lipat untuk membeli restoran hotpot kita ini. Aku jadi sedikit tertarik dengan kedai jelek ini. Kakek. Waktu itu, saat aku bergegas ke rumah sakit untuk melihatmu terakhir kali, sebenarnya apa yang ingin kakek katakan padaku? Apa ini? Gila. Kakek menyembunyikannya dalam sekali, iya. Xiao Nuo, saat kamu membaca surat ini, kakek mungkin sudah tidak ada lagi. Cucuku, bukankah kamu selalu ingin tahu? Kenapa kakek tidak mengurus grup Su? Dan malah bersikeras menjaga restoran hotpot ini. Pakailah mutiara bodi di tanganmu. Lalu, pergilah ke halaman belakang. Carilah pintu yang ada tandanya. Jawaban yang ingin kamu ketahui ada di sana. Pengawal, tangkap dia. Kalian serius? Berhenti.
Dari mana datangnya orang kurang ajar ini? Berani-beraninya kamu menerobos masuk ke sekte Shimoku. Cari mati. Bidadari yang berkultivasi. Jangan pakai tipu muslihat. Pantas saja Pak Tua bilang kedai hotpot ini punya rahasia besar. Ternyata bisa menembus ke dunia kultivasi. Apa jangan-jangan kamu dari sekte Yansing? Leluhur tua abadi mana yang keluar dari pertapaannya? Yah, meskipun aku memang agak sulit dipercaya. Tapi, apa ada kemungkinan? Aku bukanlah leluhur tua abadi dari sekte manapun. Aku hanya orang biasa. Jangan mengelak. Penerobos sekte iblis hati, mati. Rasakan pedangku. Penerobos sekte iblis hati, mati. Rasakan pedangku. Abang tahu abang ini idola semua orang. Berhenti, jangan lari. Tapi, Kamu yakin tidak mau pakai baju dulu baru mengejarku? dasar mesum, lari sana. Coba lari lagi. Dadah. Sialan. Kenapa kamu masih mengejarku sampai ke kedai hotpot? Tunggu dulu. Orang dari dunia sebelah, ternyata juga bisa datang ke sini melalui pintu itu. Apa jangan-jangan legenda sekte itu benar? Pintu rusak di halaman belakang itu benar-benar terhubung dengan lorong ke dunia lain. Ini adalah alam atas. Alam atas. Hei, ini apa? Kelihatannya wangi sekali. Apa ini semacam pil dewa dari alam atas kalian? Pertama, namaku bukan Hei. Kamu bisa memanggilku Sunwo. Lalu, ini adalah abad ke-21. Bukan alam atas atau semacamnya. Kalau ini namanya hotpot. Ini babat. Bukan pil dewa atau semacamnya. Mau coba? Aku coba. Ada apa? Tingkat kultivasiku tiba-tiba meningkat pesat. Astaga, apa selebay itu? Tingkat kultivasiku. Ini benar-benar obat dewa istimewa dari alam atas, ya. Dasar pengecut, beraninya kabur sebelum bertarung. Master Sekte, bukan berarti saya takut bertarung. Hanya saja situasinya telah berubah. Su King sudah kembali. Dia bukan hanya kembali, tapi juga menjadi lebih muda. Entah ilmu hitam apa yang dia gunakan. Tidak mungkin. Dulu, Su King terkena satu pukulan telapak tanganku. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Masalah ini terlalu banyak kejanggalannya. Pergi lagi ke Sekte Iblis Hati dan selidiki kebenarannya. Tuan Muda Su, saya datang untuk menandatangani kontrak pengalihan restoran hotpot denganmu. Hahaha, Tuan Muda Su, hari ini aku datang dengan niat baik. Soal pengalihan restoran hotpot, sebaiknya lupakan saja. Sunwo, apa maksudmu? Kamu ini nggak tahu diuntung? Iya, restoran hotpot ini adalah kenang-kenangan terakhir dari kakekku. Aku tidak mungkin menyerahkannya padamu begitu saja. Hari ini, restoran hotpot ini, mau tidak mau harus kamu serahkan. Jangan lupa, kamu masih berutang 5 juta padaku dari perjanjian taruhan itu. Batas waktu pembayarannya belum tiba. Jangan sok berkuasa di sini. Cih. Mau apa? Kamu lebih suka cara kasar, ya? Hehe, ternyata ada wanita cantik yang bersembunyi di dalam toko. Main peran-peranan segala. Dasar bocah, seleramu liar juga. Iya, Abiao. Aku sarankan kamu berhati-hati. Dia bukan orang yang bisa kamu ganggu. Lucu sekali. Di dunia ini, tidak ada wanita yang tidak bisa disentuh olehku. Abiao. Makhluk jelek dari mana ini? Beraninya kamu menggodaku. Aduh. Mau lari, mimpi saja.
Kamu tidak apa-apa. Melihat situasinya, orang dari dunia lain, sepertinya tidak bisa meninggalkan area restoran hotpot ini. Terima kasih banyak atas bantuanmu tadi, Dewi. Berkat bantuan Dewi. Kalau tidak, aku bisa jadi samsak tinjunya Ah Biao dan teman-temannya. Hah, siapa yang kamu panggil Dewi? Aku ini Zenli dari Sekte Iblis Hati. Aku menolong bukan karena kamu. Hanya saja makhluk-makhluk jelek itu benar-benar merusak pemandangan. Berani-beraninya mereka menggodaku. Dan yang paling penting, mereka merusak suasana hatiku untuk makan hotpot. Tapi, karena kamu mau berterima kasih. Kalau begitu, traktir aku lebih banyak hotpot saja. Baiklah, Nona Muda Zenli. Hotpot ini, anggap saja sebagai ucapan terima kasihku atas bantuan Nona Muda. Aku sudah menyelamatkan nyawamu, dan hanya dibalas dengan seporsi hotpot. Paling tidak harus sebulan penuh. Wah, tidak bisa. Hotpot ini adalah obat dewa yang bisa menyembuhkanmu dalam sekejap. Kalau dimakan selama sebulan, aku bisa rugi besar. Kalau begitu, katakan saja, bagaimana caranya supaya kamu mau memberikan semua ini untukku? Hei, kami ini pebisnis. Mana bisa dibilang, memberi, itu namanya jual beli. Iya, kan? Tinggal beli saja, kan? Aku punya banyak sekali harta karun. Nona Muda memang terus terang. Sunwo, Ah Biao belum. Ini apa? Nuo. Ruosi, Qiu Cheng, kenapa kalian di sini? Bukankah Ah Biao bilang hari ini mau tanda tangan kontrak? Memang ya, Anuo, selalu beruntung dengan wanita. Iya, siapa wanita cantik dengan pakaian aneh ini? Ini adik dari teman lama keluargaku. Zenli, gadis ini belakangan lagi suka berhayal. Dia bergabung dengan klub cosplay. Jadi, ya, agak. Sudah, jangan bahas itu lagi. Bukannya Abiao bilang hari ini mau datang menandatangani surat perjanjian pengalihan. Kenapa orangnya belum datang juga? Oh, Abiao tadi sudah datang membuat onar, tapi sudah diusir oleh Zenli. Mengenai restoran hotpot, aku putuskan untuk tidak menjualnya lagi. Tidak dijual lagi. Nuo, kamu sudah gila. Abiao itu bukan orang yang bisa diremehkan. Restoran hotpot ini adalah peninggalan kakek Su untuk Kak Nuo. Kalau Kak Nuo bilang tidak dijual, ya tidak dijual. Betul, betul. Abiao atau entah siapapun itu. Ada nona ini di sini. Aku mau lihat siapa yang berani menindas Sunuo. Sudah, bukan itu maksudku. Maksudku adalah, bagaimana kalau dia memakai cara-cara licik lagi? Aku tidak peduli apapun cara liciknya. Di hadapan kekuatan sejati, semua itu tidak ada artinya. Lagi pula, ini hanya masalah uang, kan? Nona ini punya banyak. Kalian lihat, apa ini semua cukup? Nuo. Adik dari keluarga sahabatmu ini siapa sebenarnya? Hebat sekali dia. Dia tidak punya latar belakang apa-apa. Hanya saja paman dari keluarga sahabatku itu yang sengaja menyuruhnya. Menyuruhnya untuk membawa semua ini. Kalau tidak, mana mungkin seorang gadis kecil bisa membawa begitu banyak emas dan permata berkeliaran di jalanan. Adik kecil, kamu dari keluarga mana? Aku tidak akan berganti nama. Juga tidak akan berganti marga. Aku Sinmo. Aduh, sudah. Qiu Cheng, kita jangan mengganggu Kak Nuo dan adik Zenli. Mereka berdua sedang melepas rindu. Sebaiknya kita cepat urus barang-barang ini. Supaya si Abiao itu tidak datang membuat onar lagi. Ayo, kita pergi. Nanti kita mengobrol lagi, ya. Nona muda, kamu mau melakukan apa? Ada apa? Aku sudah bayar. Bukankah katanya ini porsi untuk sebulan? Itu kan harga untuk makan di sini. Tidak termasuk untuk dibawa pulang. Nih, ini salep 10.000 penyembuh yang baru saja kubuat. Kamu beruntung sekali. Salep 10.000 penyembuh. Ini apaan? Kalau dioleskan, kulitmu bisa jadi lebih halus, putih, dan mulus. Tentu saja, itu bukan khasiat utamanya. Khasiatnya yang paling hebat adalah bisa menghilangkan semua bekas luka di tubuh. Bisa menghilangkan semua bekas luka. Kalau luka bakar, HMPH, cuma luka bakar. Begitu dioleskan, bisa langsung sembuh. Bagaimana? Kalau begitu, aku boleh bawa semua panci ini, kan? boleh. Kalau salep 10.000 penyembuh ini benar-benar berkhasiat seperti yang Nona katakan. Hotpot ini boleh kamu makan sepuasnya. Aduh, sini aku bungkuskan untukmu. Yang ini juga.
Pegang yang benar, ya. Bicara ya bicara saja. Jangan main sentuh, dasar hidung belang. Salep 10.000 penyembuh yang bisa ditemukan di mana saja di dunia Changlan ditukar dengan obat dewa. Orang dari dunia lain ini bodoh sekali. Makan hotpot yang murah meriah, bukan cuma dapat setumpuk emas, perak, dan perhiasan, tapi juga dapat benda sebagus ini. Si cabai rawit ini gampang sekali ditipu. Lalu, apa kamu bisa bawa semua barang sebanyak ini? HMPH, gampang. Cincin penyimpanan, memang hebat dunia kultivasi. Perusahaan gadis bernama Ruosi ini benar-benar makin maju. Nenek jelek, kalau bukan karena keluarga Su. Memangnya ada yang mau denganmu? Ruosi, kamu tidak apa-apa. Kak Nuo, kenapa kamu datang? Cepat pergi, aku tidak mau kamu melihatku seperti ini. Gadis bodoh, di hatiku kamu selamanya yang paling cantik. Sunwo, kamu lapar sekali. Iya, wajah Su Ruosi yang begitu menjijikan. Kamu benar-benar bisa memujinya. Itu masih lebih baik daripada kodok jelek tertentu. Tidak sadar diri dia itu siapa. Beraninya menginginkan adikku Ruosi. Sunwo, kamu cari mati. Ngapain, sih? Bantu aku berdiri. Sekelompok sampah, maju hajar dia. Hari ini aku pasti akan menghabisimu. Ngapain? Hentikan. Bubar, bubar, semuanya bubar. Tuan Muda Huang, ini adalah grup Su, bukan kediaman keluarga Huang. Kamu membawa orang ke wilayah keluarga Su kami, menindas calon pewaris keluarga Su kami. Apa itu tidak terlalu lancang? Tanpa keluarga Huang kami, keluarga Su kalian itu bukan apa-apa. Bocah, jangan keterlaluan. Aku dan kakekmu punya hubungan yang cukup baik. Nuo, sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu ini, kok, canggung sekali. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Terima kasih atas perhatian paman kedua. Semuanya baik-baik saja. Siapa yang tidak tahu kalau kamu sekarang terlilit banyak utang? Jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkan kalian. Su Nuo itu datang untuk menipu uang. Tuan Muda Huang, jaga ucapan Anda. Aku yang melihat Nuo tumbuh besar. Dia bukan orang seperti yang Anda katakan. Paman kedua memang paling bijaksana. Kak Nuo datang menemuiku untuk membicarakan urusan penting. Benar, aku datang untuk mengantarkan obat untuk Ruosi. Ini adalah salep wanyu yang kudapatkan secara kebetulan. Salep wanyu. Benar, ini untukmu. Oleskan ini, maka luka bakarmu akan segera sembuh. Omong kosong seperti ini pun bisa kamu karang. Kalau salep wanyu sialan ini memang berguna, aku hari ini akan makan kotoran sambil jungkir balik. Ruosi, apa kamu percaya padaku? Nuo, aku percaya padamu. Halah, Xiao Nuo. Bukannya paman kedua tidak percaya padamu. Hanya saja efek yang kamu bilang itu terlalu luar biasa. Bagaimana kalau kita tes dulu saja baru bicara lagi? Kalau barang jelek ini benar-benar berguna, mana mungkin keluarga Su bisa bangkrut? Kalian jangan lupa, Su Nuo sekarang hanyalah orang miskin yang terlilit utang. Bai Zi, Huang Lian, Hong Hua, hanyalah beberapa bahan obat herbal biasa. Paman kedua, tidak usah dites. Tidak mungkin ada efek ajaib seperti yang Tuan Su katakan. Sudah kubilang, kan, masih saja salep wanyu. Kamu kebanyakan nonton novel fantasi, ya. Cukup. Aku percaya Nuo. Sebenarnya ini manjur atau tidak? Dioles saja baru tahu. Ini kenapa? Sakit sekali. Nuo. Kamu tidak apa-apa. Ruosi, kamu harus percaya padaku. Rasakan. Siapa suruh kalian tidak mau dengar? Su Nuo. Su Nuo, aku mau lihat bagaimana kamu akan menyelesaikan ini.
Ruosi, wajahmu sudah pulih. Ini, bagaimana mungkin? Ini obat dewa. Barang seperti ini ternyata punya khasiat sehebat ini. 100.000, aku tawar 100.000, untuk membeli salep wanyumu. Tuan Muda Huang, kamu terlalu percaya diri. Iya, ini adalah obat dewa. Menurutmu, apa aku akan menjualnya padamu seharga 100.000? Sunwo, sialan, jangan kurang ajar. Iya, harga pas, 300.000. Annuo, salep ini jangan sampai diberikan padanya. Begitu mereka mendapatkan resepnya, pasti akan memonopoli pasar. Dengan begitu, orang-orang yang benar-benar membutuhkannya di kemudian hari, akan sangat sulit untuk membelinya lagi. Tenang saja, bahan baku obat dewa ini sangat langka. Hanya aku yang tahu resep dan cara pembuatannya. Meskipun dia mendapatkan salepnya, dia tidak akan bisa menirunya. Kalau begitu, kita akan buat perhitungan dengan mereka. Arno, salep wanyu ini begitu diluncurkan di pasaran, keuntungannya tidak akan terkira, pasti bisa menyelamatkan kondisi keluarga Su yang sedang terpuruk. Ruosi, perusahaan kita sekarang sedang kekurangan dana. Kamu sudah memikirkannya baik-baik. Apa kamu benar-benar mau memproduksi salep wanyu? Paman kedua, lihat saja wajahku. Ini adalah bukti nyata. Memang, efek salep wanyu ini terlihat jelas. Tentu saja, salep wanyu ini pasti bisnis yang menguntungkan dan tidak akan rugi. Ruosi, kalau kamu benar-benar menginginkannya, aku berikan saja untukmu. Urusan tetap urusan. Saudara kandung saja masih harus hitung-hitungan. Apalagi salep wanyu ini adalah obat dewa. Aku jelas tidak bisa menerimanya secara gratis. Baiklah, kalau begitu terserah kamu mau kasih berapa. Aku tawar 1 juta. Bagaimana menurutmu? Cukup, cukup. Aku tawar 1,5 juta. Kalau begitu aku tambah 1 juta lagi. 3 juta. Karena Tuan Muda Huang sangat menginginkannya, aku tidak akan merebut apa yang disukai orang lain. Arno, berikan padanya. Ada uang, ada barang. Tuan Muda Huang, silakan transfer. Kalian berdua sengaja menaikkan harganya. Tuan Muda Huang, apa maksudmu? Tadi kan kamu sendiri yang bilang 3 juta. Masa kamu mau ingkar janji? Arno, apa Tuan Muda Huang kekurangan uang 3 juta ini? Di seluruh kota Rongzu, siapa yang tidak tahu? Kalau Tuan Muda Huang selalu menepati janji, perkataannya sangat bisa dipercaya. Tuan Muda Huang, pegang yang benar. Iya, kalau sampai pecah, 3 juta ini akan melayang begitu saja. Sunwo, awas kamu ya. Cepat atau lambat, akan kubuat kamu membayarnya lunas. Nuo, ini dari Nona Zenli tempo hari. Uang dari hasil penjualan perhiasannya. Seharusnya ada 2 juta. Kamu sudah bekerja keras. Ditambah 5 juta yang barusan kita dapat dari Tuan Muda Huang. Akhirnya cukup juga uang untuk bayar utang ke Abiao. Nuo, gawat. Abiao bawa orang mengepung restoran hotpot. Dia mau kamu bayar utang. Apa? Sebaiknya kamu cepat kembali ke sini. Abiao, tolong hargai aku. Beri waktu 2 hari lagi. Tuan Muda Qiu, bukannya aku tidak menghargaimu. Jelas-jelas dia. Sunwo, yang ingkar janji. Hancurkan semua. Siap, bos. Hentikan semuanya. Nona Su. Ada apa? Kamu mau bantu bocah ini bayar utang? Aku dengar grup Su milik keluargamu sedang kekurangan dana, iya. Apa kamu mau bayar dengan tubuhmu? Hahaha, jaga mulutmu. Tidak bisa bayar utang, masih mau sok jagoan, hah? Siapa bilang aku tidak bisa bayar? Sunwo, hebat juga kamu, bocah. Tapi, kuperingatkan kamu, masalah hari ini belum selesai. Pergi. Nuo, uang sebanyak ini, kamu dapat dari mana? Kalau kuceritakan, mungkin kamu tidak akan percaya. Aku mendapatkan sebotol obat dewa bernama salep wanyu, lalu menjualnya kepada Tuan Muda Huang, ditambah dengan uang dari penjualan perhiasan sebelumnya. Jumlahnya pas sekali terkumpul. Salep wanyu, apa itu?
Salep wanyu bisa menyembuhkan semua bekas luka. Wajahku sembuh karena pakai itu. Buset. Ini sih obat dewa. Dapat dari mana? Benar. Seorang perantau. Dia tidak punya uang, jadi memberikannya padaku sebagai gantinya. Aduh, sudahlah, tidak usah dipikirkan. Baik. Begini saja, lokasi kita sekarang terlalu terpencil. Sulit untuk berbisnis. Bagaimana kalau kita jual saja toko ini? Tambah sedikit uang, lalu ganti dengan yang lebih besar. Kalau menurutku, restoran Hotpot Suji ini sudah lama buka di sini. Sudah punya banyak pelanggan setia. Kalau kita pindah ke tempat baru, semuanya harus dimulai dari awal lagi. Belum tentu lebih baik dari sekarang. Sudahlah. Aku tahu kalian semua bermaksud baik padaku. Tapi, restoran Hotpot ini adalah kenang-kenangan terakhir dari kakek untukku. Kita harus menjalankannya dengan baik. Aku harap kalian semua bisa mendukungku. Kak Nuo, aku mendukungmu tanpa syarat. Semangat, kawan. Sunuo, keluar kau, brengsek. Wah, angin apa yang membawa Tuan Muda Huang ke sini? Seharusnya. Bukankah kamu sedang menghitung uang di kantormu? Beraninya kamu membahas soal uang. Obat busukmu itu sama sekali tidak bisa diproduksi. Tuan Muda Huang, ini tidak bisa menyalahkanku. Urusan uang dan barang kita sudah selesai. Kamu tidak bisa menemukan formulanya. Itu karena kamu sendiri yang tidak mampu. Jangan banyak omong kosong. Dengar, ya, cepat serahkan formulanya padaku. Kalau tidak, kamu mau apa? Lihat saja sendiri. Bagaimana kamu bisa tahu formula produk inti keluarga Su? Memangnya itu sulit? Aku peringatkan kamu, kalau kamu tidak menyerahkan formulanya, besok aku akan menyebarkan dokumen ini. Tuan Muda Huang, keluarga Huang dan Su masih bekerja sama. Kamu mengkhianati rekan bisnismu seperti ini. Kalau sampai perusahaan lain tahu, siapa lagi yang berani bekerja sama denganmu? Memangnya keluarga Huang kami kekurangan rekan kerja, hah? Ruosi, setelah wajahmu pulih, Ternyata kamu cantik juga saat marah. Bagaimana kalau kamu ikut denganku saja? Kalau kamu melayaniku dengan baik, mungkin saja. aku akan melepaskan keluarga Su untuk sementara waktu. Tidak tahu malu. Jangan harap bisa memaksaku dengan menggunakan perusahaan. Kamu minta dihajar, ya? Kenapa kalian diam saja? Tuan Muda Huang, serang. Habisi mereka semua. Kamu ini payah sekali. Ya, setiap kali aku datang, aku selalu melihatmu ditindas. Mereka tidak akan bisa menindasku. Kami sedang berkelahi, hanya saja jumlah mereka lebih banyak. Jadi, berkelahinya sedikit lebih sulit saja. Asyik, berkelahi. Aku paling suka berkelahi. Oke, kamu hebat. Kita lihat saja nanti. Hei, jangan lari. Aku belum puas berkelahi. Sini, kamu. Sudah. Bersulang. Ayo makan bareng-bareng. Nona Zen orangnya santai banget. Ya, kelihatannya bukan orang sini. Ya, dan juga, pakaianmu ini unik sekali. Ya. Jelas dong. Ini dari si Fang milik Sekte Shinmo kami. Keahlian para penyulam kami itu yang paling hebat, loh. Sekte Shinmo. Itu apaan? Ya, Sekte Shinmo. Itu nama sebuah toko online. Betul. Dia suka sekali beli baju di sana. Oh, Aduh, jangan bercanda lagi. Kamu mabuk. Ya, masa minum susu kedelai saja bisa mabuk? Sih, Nona Zen mabuk. Qiu Cheng. Tumben kamu perhatian sekali sama Nona Zen. Jangan-jangan kamu naksir dia, ya. Apaan? Sih, sudah, jangan gosipin aku lagi. Justru aku yang mau tanya kamu. Tiba-tiba di samping Sunuo ada kekasih kecil. Kamu nggak cemburu? Kenapa aku harus? Benar sekali. Aku ini kekasih kecilnya Sunuo. Kaksu itu kekasih besarnya. Ruosi, jangan dengar dia bicara sembarangan. Aku dan dia tidak ada hubungan apa-apa. Cepat jelaskan yang benar. Jelaskan? Sih, boleh. Tapi nanti kamu harus bungkuskan beberapa porsi hotpot untuk aku bawa pulang. Kalau tidak, aku akan bilang kamu mengintipku mandi. Baik, aku janji. Cepat. Kaksu, jangan marah. Aku sama sekali tidak suka Sunuo. Aku hanya agak penasaran saja. Wanita cantik sepertimu. Aku dan Sunuo tumbuh besar bersama sejak kecil. Melewati banyak kesulitan bersama, dan selalu ada untuk satu sama lain. Aku yakin inilah yang namanya takdir.
Ruo Si. Kaksu pakai salep wanyuku, jadi makin cantik. Ini semua berkat aku. Loh, Sunuo sudah berjanji padaku. Kamu jangan lupa, ya. Salep Wanyu. Sunuo, salep Wanyu itu dari Nona Zen, iya. Nona Zen, apa Anda masih punya salep Wanyu ini? Aku mau 2 botol, untuk membahagiakan para gadis. Ada, dong. Tapi aku hanya percaya pada Sunuo. Aku hanya bekerja sama dengannya. Apa kamu punya resepnya? Obat ajaib seperti ini kalau diproduksi bisa menyejahterakan banyak orang. Tapi beberapa bahan dalam resepnya sangat langka. Sayangnya. Ini temanku, kasih dia beberapa botol, dong. Boleh, dong. Catat saja semuanya di tagihanmu. Semua catat di tagihanku. Sahabat sejati, temanku ini mengandalkannya untuk mendapatkan si cantik. Terima kasih, ya, Nona Zen. Kali ini, kesulitan keluarga Su bisa teratasi. Kaksu, jangan sungkan. Bersulang, bersulang. Apa yang kamu lakukan? Apalagi rencanamu? Sunuo, berkat hotpotmu, luka pemimpin sekte kami jadi jauh lebih baik. Kamu adalah penyelamat sekte Shinmo kami. Terimalah rasa hormatku. Aku tidak tahu kalau hotpot sehebat ini. Lagi pula, aku kan juga menerima salep wanyumu. Ini namanya saling membantu. Benar, kan? Sunuo, ketua sekte kami ingin bertemu langsung denganmu. Ikutlah denganku ke sekte Shinmo. Tenang saja, ada aku. Tidak akan ada yang berani menindasmu. Baiklah, kalau begitu aku ikut denganmu. Kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Salam, ketua sekte. Saya sudah membawa orangnya kemari. Su King. Mungkinkah yang Anda maksud adalah kakek saya? Maaf, ya, Anda jangan terlalu bersedih. Jangan menangis, ya. Mengenai pertarungan sebelumnya, saya harap Tuan Muda Su memaafkan kelancangan saya. Kamu dan kakekmu sangat mirip. Dia sekarang. Kakek, dia sudah meninggal dunia. Jadi dia sudah tiada. Ketua sekte, Anda juga jangan terlalu bersedih. Maaf membuat Tuan Muda Su tertawa. Saya tadinya ingin mengadakan perjamuan untuk berterima kasih padamu. Hanya saja, luka saya belum sembuh. Kondisi saya hari ini sedang tidak baik. Sepertinya saya harus menjamu Tuan Muda di lain hari. Tidak apa-apa, Anda istirahat dan pulihkan diri saja dulu. Ali, antar Tuan Muda Su kembali. Guru dan kakek Tuan Muda Su adalah sahabat karib. Kamu harus menjaga Tuan Muda Su dengan baik untuk guru. Guru, tenang saja. Aku pasti akan melindungi Sunuo dengan baik. Kalau begitu, aku pergi dulu. Sunuo, cepat coba ini. Pil penguat tubuh yang khusus aku buat untukmu. Kamu memberiku makan apa ini? Pil penguat tubuh. Ini bisa menghilangkan kotoran dari dalam tubuhmu dan memperkuat fisikmu. Dengan ini, kamu bisa melawan 100 orang dengan mudah. Sunuo, kamu kenapa? Apa jangan-jangan pil penguat tubuh dariku ini bermasalah? Ganti rugi, cepat ganti rugi. Semuanya, cepat kesini lihat. Kebersihan restoran Hotpot Su ini tidak layak. Bahan-bahannya kotor, pakainya minyak jelantah. Kemarin saudaraku makan di sini. Hari ini dia sakit sampai tidak bisa bangun. Betul, ganti rugi. Pemilik toko ini kelihatannya orang baik. Kok bisa sejahat ini? Ya, menurutku, lebih baik tutup saja. Pedagang tidak bermoral. Ganti rugi, cepat ganti rugi. Maju, Sunuo, hajar mereka sampai babak belur. Kamu ingin aku mati, lalu mewarisi restoran Hotpot ini. Oh, bisa begitu juga, ya. Kamu jangan begitu, aku takut. Aduh, aku cuma bercanda. Aku sudah berjanji pada ketua sekte untuk melindungimu. Lagi pula, kamu sekarang sudah minum pil penguat tubuh.
Beberapa berandalan kecil begitu tidak akan bisa apa-apa padamu. Bos berhati busuk, hari ini aku akan menegakkan keadilan. Bengong apa lagi, maju. Sok jagoan sekali, ya. Pergi, pergi, pergi. Kok menipu orang? Semuanya tenang saja, makanan di restoran Hotpotsu bersih dan higienis. Kami akan segera mengadakan promo. Kami menyambut kedatangan kalian semua nanti. Baik. Ayo, kita minum. Lama tidak bertemu. Bukan. Obat yang kamu berikan padaku itu palsu, ya, anu. Pil penguat tubuh. Sepertinya di duniamu ini ada batas waktunya. Kalau waktunya habis, akan timbul efek samping. Cheatmu ini ada batas waktunya. Ya sudah, aku tukar barang lebih sedikit saja. Tidak berguna, masalah sepele begini saja tidak bisa kau selesaikan. Apa gunanya kamu? Aku benar-benar tidak menyangka Sunwo punya kemampuan seperti itu. Sunwo. Awas kau. Ini untukmu. Benda pusaka apa ini? Begini cara pakainya. Bisa menyala juga. Apa ada orang yang dikurung di dalamnya? Benda pusaka. Jangan bercanda, ini ponsel. Bisa untuk bicara jarak jauh. Kamu sebelumnya sudah membantuku menyelesaikan banyak masalah. Jadi aku berpikir untuk memberimu sesuatu. Oh, aku mengerti. Seperti batu komunikasi yang diciptakan kakak seperguruanku. Kakak seperguruanmu hebat sekali. Bagaimana kalau aku berikan satu untuk kakak seperguruanmu juga? Jangan sungkan padaku. Aku punya banyak benda berharga ini. Tidak perlu memberiku hadiah. Tapi, memang ada beberapa hal yang ingin ku minta darimu. Apa itu? Kakak seperguruan. Saudara ini. Nangong Tai, pangeran dari dinasti Dayan. Dia juga seorang jenius dengan akar spiritual tunggal elemen emas. Dulu, akar spiritualnya terluka karena perebutan tahta. Dia benar-benar putus asa. Untungnya, dia diselamatkan oleh guruku. Tetapi, akar spiritual yang sudah terluka sulit untuk pulih seperti semula. Jadi, bahan-bahan hotpot ini tidak berguna. Semuanya sudah dicoba. Setelah kakak seperguruan memakan bahan-bahan ini, dia baru bisa merasakan sedikit energi spiritual. Tapi setelah itu, akar spiritualnya tetap tidak ada perubahan. Kukira sudah tidak ada harapan lagi. Tidak disangka karena suatu kebetulan aku bisa bertemu dengan Sujian. Kuharap Kaksu bersedia membantuku, agar aku bisa membentuk kembali akar spiritualku. Tenang saja, Kak Nangong. Aku punya banyak sekali bahan makanan. Kita coba saja semuanya. Pasti ada salah satu bahan yang bisa membantu Kak Nangong. Ayo, Kak Nangong, coba. Bagaimana? Masih tidak bisa. Jangan berkecil hati, Kak Nangong. Kita coba lagi yang lain. Aku benar-benar sudah tidak sanggup makan lagi. Mungkin karena atribut akar spiritualku yang cukup istimewa. Bahan-bahan makanan ini tidak berguna untukku, ya. Mulai dari sekarang. Ini adalah orang dari duniamu. Apa yang sedang terjadi? Teknik gerakan yang sangat ajaib. Akar spiritualku ternyata sudah pulih. Bagus sekali,
kakak. Terima kasih banyak, Kaksu. Kebaikanmu yang luar biasa ini tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Jika kelak Anda membutuhkan bantuanku, kuharap Kaksu bersedia memberitahuku. Ah, jangan sungkan. Kakak, jangan takut. Ini namanya ponsel. Fungsinya sama seperti batu perantara suara yang kamu ciptakan. Oh, jadi ini alat komunikasi jarak jauh. Iya, kukira ini semacam senjata tersembunyi. Apa? Sunwoo, kamu kenapa? Wajahmu terlihat pucat sekali. Pemasok bilang ada masalah dengan bahan makanan yang kita pesan. Dia bilang para sopir membuat berbagai macam alasan. Katanya mereka tidak ada waktu untuk mengantar pesanan kita. Bukan hanya itu, dia juga bilang, kalau kita sudah menyinggung seseorang, sekarang di kota Rongzhou, tidak akan ada sopir yang mau mengantar pesanan kita. Sebenarnya, bajingan mana yang melakukan ini? Akhir-akhir ini, aku cuma cari masalah dengan dua orang. Satu, Tuan Muda Huang. Satu lagi si Abiao. Terutama si Abiao ini. Akhir-akhir ini dia selalu cari gara-gara denganku. Keterlaluan sekali. Kalau bukan karena aku tidak bisa keluar. Kaksu, apa ada yang bisa kubantu? Kak Nangong. Soal ini, aku benar-benar butuh bantuan kalian. Aku ingin meminjam cincin penyimpanan kalian. Cuma sendirian, kamu pikir bisa memindahkan semua barang ini? Aku peringatkan dari awal, iya, kalau kamu tidak bisa membawanya dalam sekali jalan, sisanya jangan harap bisa kamu ambil lagi. Tidak usah kau khawatirkan, barang segini saja apa susahnya? Hahaha. Kamu ini jago sekali membual. Aku pergi makan dulu. Kalau kamu bisa memindahkan semua barang ini, barang-barang di gudang ini kuberikan gratis untukmu. Dah. Gawat. Semuanya hancur, aduh. Maaf, maaf. Beri aku satu kesempatan lagi. Lain kali, aku pasti akan beri pelajaran pada Sunwoo. Dengan adanya barang-barang ini, untuk sementara waktu kita tidak perlu khawatir soal stok di toko. Kalian mencium bau asap tidak? Kenapa juga tercium aroma bunga? Iya. Ini bukannya Li Hun San. Ini adalah dupa beracun yang terkenal dari alam Changlan kami. Kenapa bisa ada benda seperti ini di sini? Lalu sekarang kita harus bagaimana? Zenli, ini kan dupa dari alam Changlan kalian. Apa kamu punya cara untuk mengatasinya? Kaksu. Sepertinya aku sudah tidak kuat lagi. Aku juga sudah tidak kuat lagi. Gawat, Zenli dan yang lainnya dalam bahaya. Ali, Guru. Guru, apa guru yang menyelamatkanku? Sunwoo, Kaksu, kamu tidak apa-apa. Bangun, cepat bangun. Ketua Sen. Mutiara Lingxi merasakan kalian dalam bahaya. Jadi aku segera datang kemari. Untung saja aku datang tepat waktu. Kalau tidak, asap beracunnya akan masuk ke organ dalam. Akibatnya akan sangat parah. Ini semua berkat Ketua Sen. Anda benar-benar hebat. Bagaimana kami yang lebih muda ini harus berterima kasih pada Anda? Tidak perlu sungkan. Karena Ketua Sen sudah ada di sini. Bagaimana kalau kita pergi melihat kakek? Waktu kecil aku sangat nakal.
Aku mengobrak-abrik barang pun kakek tidak pernah melarang. Kecuali lukisan ini, kakek menganggapnya seperti harta karun. Aku bahkan tidak boleh menyentuhnya. Ini adalah kita waktu itu bersama-sama. Maaf membuat kalian yang lebih muda ini menertawakanku. Ketua Sen, jika Anda menyukainya, lukisan ini, silakan Anda ambil. Kalau begitu, terima kasih, Tuan Muda Su. Ketua Sen, hari ini, kalau bukan karena Anda datang tepat waktu, kedai hotpot kakek mungkin tidak akan bisa diselamatkan. Lukisan ini kuberikan untuk Anda. Kalau begitu, aku permisi dulu. Zenli, tetaplah di sini, Tuan Muda Su. Nantinya, jika ada urusan mendesak, suruh saja Zenli untuk mencariku. Guru, Anda tenang saja. Aku pasti bisa melindungi Sunwo dengan baik. Kakek, apa itu kau? Kakek. Sunwo, kamu kenapa? Nggak apa-apa, mimpi buruk lagi. Kenapa selarut ini kamu masih main HP? Bukan urusanmu. Kakek. Sebenarnya apa yang mau kakek katakan padaku? Nuo, kamu nggak apa-apa. Coba aku lihat. Aku nggak apa-apa, kok kalian bisa ada di sini? Dengar dari Zenli, katanya semalam di sini tiba-tiba muncul asap beracun, dan kalian semua pingsan. Sekarang gimana kondisimu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, hampir celaka, tapi untungnya aman. Kamu masih bisa tertawa. Kamu tahu nggak aku khawatir sekali. Lain kali aku nggak akan membuatmu khawatir lagi. Nuo, restoran hotpot ini kan baik-baik saja. Kenapa bisa tiba-tiba muncul asap beracun? Sini, coba kalian lihat ini. Si Abiao lagi. Dasar brengsek. Untung kamu punya CCTV. Kita lihat kali ini dia mau bilang apa. Biao pasti nggak menyangka. Setelah terakhir kali mereka datang membuat onar, aku langsung memasang kamera di sekitar restoran hotpot. Tapi CCTV juga nggak ada gunanya, kan? Asap beracunnya kan sudah hilang. Di rekaman CCTV juga nggak kelihatan kalau asap itu beracun. Kalau dilaporkan ke polisi, paling-paling juga selesai dengan ganti rugi dan damai. Gini saja. Kita tutup sementara dulu, menyingkir untuk menghindari masalah. Yang berbuat salah itu kan Abiao. Kenapa Nuo yang harus pergi? Tidak ada bukti. Kalau begitu, kita cari saja buktinya. Aku nggak percaya nggak ada satupun jejak yang tersisa. Menurutku Ruo sih benar. Biao dan yang lainnya lari terburu-buru begitu. Pasti meninggalkan jejak. Aku sudah menyuruh Zenli untuk mencarinya. Kalian lihat, ini dia. Ini adalah residu dari asap beracun yang terbakar. Baunya agak familiar, tapi aku tidak yakin ini beracun atau tidak. Tenang saja, suruh orang periksa saja, nanti juga tahu beracun atau tidak. Aku kenal beberapa teman yang kerja di lab pengujian. Aku akan langsung bawa ini agar mereka periksa komposisinya. Oke. Bagaimana? Sudah ketemu hasilnya, kan? Kandungan di dalamnya memang beracun. Dan racunnya cukup kuat. Yang lebih parahnya lagi, benda ini dan beberapa tahun yang lalu, residu yang tertinggal di lokasi kebakaran rumahku. Sama persis. Maksudmu? Kebakaran besar keluarga Su waktu itu juga perbuatan Abiao. Luka di wajahmu juga. Benda seperti ini sama sekali tidak ada di pasaran. Hanya Abiao yang punya. Abiao si bajingan itu. Orang seperti dia pantas mati. Sekarang buktinya sudah jelas. Kalian tidak bisa membiarkan dia terus bebas dari hukum. Anda tidak boleh lepas tangan. Sunwo dan Suruoshi sudah tahu soal pembakaran yang kulakukan waktu itu. Kalau aku ketahuan, Anda juga akan ketahuan. Anda harus menyelamatkan saya. Beritahu aku di mana kamu. Aku akan mengirim orang untuk menjemputmu, mengantarmu ke luar negeri untuk bersembunyi sementara. Oke. Aku di Jalan Pabrik Tua, Gang 2, nomor 4, kamar 102. Cepat, ya.
Sekarang juga cari Abiao. Ingat, lakukan dengan bersih. Ambil sidik jarinya. Sekarang lakukan pengambilan sampel di TKP. Baik, saya catat. Dia malah mati. Barang bukti ini sangat penting. Melihat situasinya. Apa jangan-jangan bunuh diri? Abiao itu sangat takut mati. Mana mungkin dia bunuh diri? Di balik ini pasti ada cerita lain. Kita masih harus menunggu hasil penyelidikannya. Kita pulang dulu saja, tunggu kabar. Benar. Cepat atau lambat kebenarannya pasti akan terungkap. Sunuo, kamu akhirnya kembali. Bahan obat utama untuk salep wanyu ini, rumput baiji, sudah disiapkan. Hanya saja jumlahnya terlalu banyak. Bukannya ada cincin penyimpanan. Itu tidak bisa. Rumput baiji ini sangat rapuh. Begitu dimasukkan ke dalam cincin, energinya akan hilang. Harus dipetik langsung dengan tangan untuk menjaga esensinya. Kalau begitu, kita pergi saja ke dunia Changlan. Sunuo, kamu terburu-buru sekali. Memangnya ada apa? Tidak ada apa-apa, hanya untuk memproduksi salep wanyu. Aku perlu mengumpulkan beberapa tanaman obat. Kebetulan. Akhir-akhir ini Atai sedang jenuh dengan latihannya. Dia bisa menemani kalian memetik tanaman obat. Guru, bagaimana tingkat kultivasi kakak seperguruan sekarang? Jika kali ini Atai bisa menerobos, kekuatannya akan meningkat pesat. Kalau sampai berhadapan lagi dengan orang-orang dari sekte Yansing itu, dia akan punya peluang menang yang lebih besar. Baguslah, sepertinya aku juga harus berlatih lebih giat lagi. Kamu hanya perlu mengurangi main ponsel saja. Meningkatkan kultivasi memang penting, tapi kesempatan tidak bisa dipaksakan. Tanggung jawab terbesarmu sekarang adalah memastikan keselamatan Sunuo. Ketua Sekte Sen, berkat bantuan dari Sekte Shinmo kalian, jika ada yang bisa kubantu, jangan sungkan. Aku dan kakekmu sudah lama saling kenal. Sudah seharusnya aku menjaga generasi muda. Nanti kalau kamu ada waktu, harus sering-sering ke kedai hotpot, ya. Baik. Aku juga ingin tahu, kenapa dulu Kak King harus menutup lorong itu. Capek banget, capek banget. Bahan-bahan obat ini bisa menjamin produksi salep wanyu tahap pertama. Kalau begitu, aku telepon Ruoshi. Halo, Ruoshi, bahan obatnya sudah kami siapkan semua. Jangan lupa datang ke toko untuk mengambilnya. Dengan begini, kita bisa mulai produksi salep wanyu secara resmi. Tapi aku masih butuh sebidang ladang obat. Nuo, ada kabar baik. Bahan obat kunci untuk membuat salep wanyu sudah ditemukan. Selain itu, paman kedua sudah membeli ladang obat yang cocok. Katanya tanah di ladang obat ini sangat subur. Bahkan bahan obat langka yang kamu berikan padaku itu juga bisa ditanam di sana. Ini bagus sekali. Selamat ya, Ruoshi. Salep wanyu pasti akan laris manis. Kita semua harus memanggilmu Presdirsu, nih. Ruoshi. Ladang obat itu ada masalah. Sepertinya ini ulah Tuan Muda Huang di belakang layar. Dia menjual tanah yang salinitasnya parah kepada kita. Apa yang terjadi? Staf teknis perusahaan bilang, tanah di ladang obat itu salinitasnya sangat parah. Jangankan bahan obat yang berharga, bahkan bunga dan rumput biasa pun tidak bisa hidup. Jangan tegang. Aku datang kali ini untuk membantu perusahaan Su keluar dari kesulitan. Soal ladang obat itu, bukannya tidak ada jalan keluar. Lagi pula, urusan Nona Su adalah urusanku juga. Asalkan, Kalau ada masalah, hadapi aku. Ngapain aku cari gara-gara denganmu? aku mau menikahi Nona Su. Asalkan Nona Su mau menikah denganku, aku jamin akan mengambil kembali ladang obat itu. Kenapa? Ada yang mau berantem lagi? Paman keduanya Ruoshi dijebak membeli sebidang ladang obat. Tanahnya bermasalah, jadi sama sekali tidak bisa ditanami tanaman obat. Masalah sepele begini, aku punya banyak cara. Jangan bacot doang, deh.
Ladang obat itu sudah hancur total. Ahli pun datang juga tidak akan ada gunanya. Cewek barbar sepertimu yang cuma bisa berkelahi. Kalau memang punya cara. Sumpah, gue bakal makan tahi sambil jungkir balik. Berani-beraninya kamu meremehkanku. Ku hajar kau sampai mati. Zenli, kamu benar-benar punya cara untuk memperbaiki ladang obat itu. Tentu saja, di dunia Changlan kami ada banyak sekali harta karun. Baiklah, asalkan kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu mau hotpot sebanyak apapun akan kuberikan. Kalau begitu, siapkan saja bahan-bahannya dan tunggu aku. Kalian berdua ini lagi sandiwara apa, sih? CK. Aku beri kalian waktu 2 hari untuk memikirkannya baik-baik. Tuan Muda Huang. 2 hari lagi, aku bisa memulihkan ladang obat Ruosi. Sun Nuo. Kenapa kamu jadi semakin suka pamer jadi pahlawan? Kenapa kamu harus membuat dirimu sendiri jadi sememalukan ini? Tunggu saja makan tai sana. Benar, makan tai saja sana. Baiklah, aku akan menunggu kalian datang memohon padaku 2 hari lagi. Tuan Muda Su, kenapa datang kemari? Ada urusan apa? Silakan duduk. Memang ada satu masalah yang rumit. Ladang obat yang kami beli untuk menanam bahan baku. Karena masalah salinitas tanahnya. Bahkan ahli pun tidak bisa memulihkannya. Masalah ini mudah saja. Cukup gunakan air mata air spiritual dari sekte kami. Kan, sudah ku bilang. Bagus sekali. Terima kasih banyak, Ketua Sen. Anda sudah sangat membantuku lagi. Hanya masalah sepele. Ikutlah denganku sekarang untuk mengambil air mata air spiritual. Ketua Sen, tidak perlu terburu-buru. Jika masalah ini diselesaikan terlalu cepat, malah gampang bikin orang curiga. Jadi kita harus lebih santai. Tuan Muda Su mau menanganinya bagaimana? Aku janji akan pulang cepat. Aku tunggu kamu masakin makanan enak untukku. Aku mengerti. Setelah menyelesaikan urusan ladang obat. Semangat. Siraman mata air spiritual memunculkan kehidupan. Cepat laksanakan perintah. Berhasil. Halo, Ruosi. Kamu lihat tidak? Ini tanaman obat. Iya. Sekarang menanam tanaman obat tidak akan jadi masalah lagi. Tapi untuk sekarang, jangan beritahu siapa-siapa soal ini. Baik, aku mengerti. Nanti aku samperin kamu di restoran hotpot. Kamu hebat banget, tidak kusangka. Kamu benar-benar bisa menemukan cara untuk mengatasi masalah tanahnya. Santai, santai. Aku ini cuma kebetulan kenal dengan ahli di bidang ini. Cairan nutrisi berteknologi tinggi yang dia kembangkan. Bisa secara khusus mengatasi salinisasi tanah. Inilah ahli yang kubilang sangat hebat itu. Astaga. Tadi jelas-jelas tidak ada orang. Dia ahlinya. Dia juga suka cosplay, ya. Iya dong, sekarang kan lagi ngetren. Bagaimanapun juga, dia tetap membantu kita menyelesaikan masalah besar ini. Sini, biar ku perkenalkan. Ini adalah Guru Sen, Sen Yuening. Master Sekte. Ini adalah guruku. Kalau bukan aku yang mengundangnya, dia tidak akan mau datang. Oh, jadi Zenli dan Guru Sen itu guru dan murid, ya. Oh, tadi aku lupa memperkenalkan. Mereka berdua itu kenal di acara festival komik. Kalau bukan karena Zenli, aku bahkan belum sempat kenalan dengan Guru Sen. Oh, begitu ya, bukan cuma itu. Setelah aku dan Guru Sen saling kenal, ternyata dia adalah kerabat jauhku. Hah, kalau dari silsilah keluarga, dia seharusnya kupanggil nenek. Mana ada nenek semuda dan secantik itu? Iya, kan, panggil kakak lebih cocok. Anuo, kalau begitu kami pergi bersiap-siap dulu ya. Hah,
Aku benar-benar ingin segera menjelaskan semua ini. Aku tidak mau membohongi Ruoshi lagi. Itu karena kamu terlalu banyak pertimbangan. Lagi pula, kalaupun mereka tahu, memangnya kenapa? Jangan bicara sembarangan. Gerbang antar dimensi adalah masalah yang sangat penting. Tidak boleh sampai diketahui orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa. Ketua Sen, silakan minum teh. Apakah Ketua Sen akan tinggal di sini? Tempatmu ini selalu ada masalah. Zenli juga bikin khawatir. Aku akan tinggal untuk mengawasi langsung para berandal itu. Dengan begitu, Aku juga bisa tenang. Sebenarnya, aku juga punya alasan pribadi. Aku ingin melihat tempat Kak King dulu tinggal. kalau begitu, aku akan segera membereskan kamar istirahat. Memangnya aku sama dengan si Abiao yang tidak berguna itu? Soal ladang obat itu, keluarga Su pasti tidak akan bisa menyelesaikannya. Nanti kalau keluarga Su bangkrut, aku akan paksa Sunuo untuk menyerahkan restoran hotpot itu. Demi Su Ruoshi itu. Dia pasti akan setuju. Jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Setahuku, Sunuo sudah menemukan seorang ahli. Besok dia akan menyelesaikan masalah ladang obat itu. Aku mau lihat ahli macam apa itu. Waktunya sudah hampir tiba. Kita bersiap-siap untuk berangkat. Masih ada nafsu makan? Ya. Sepertinya sudah benar-benar pasrah. Hei, Nona Su, sudah kamu pikirkan baik-baik. Asalkan kamu menikah denganku, Keluarga Huang dan Su kita bekerja sama. kita pasti bisa memonopoli Rongzu. Brengsek, lo nggak tahu diuntung. Ya, karena kamu begitu keras kepala. Kalau begitu keluarga Su kalian tunggu saja sampai bangkrut. Saat itu, aku akan membuatmu berlutut memohon padaku. Tuan Muda Huang, mimpimu ini makin menjadi-jadi. Iya, pungguk merindukan bulan. Kalaupun Ruoshi mau menikah, dia akan menikah dengan sahabatku, Sunuo. Emangnya lo siapa? Oke. Masalah ladang obat itu sudah beres. Hah, sombong sekali. Apa Tuan Muda Huang belum tahu? Gulma di ladang obat itu sudah bertunas. Omong kosong. Tanah itu sudah gue periksa sendiri. Mana mungkin bisa tumbuh apa-apa di sana? Apa? Sialan, bagaimana caramu melakukannya? Kamu tidak perlu peduli cara apa yang kugunakan. Yang penting, kami menang. Satu lagi, lain kali jauhi Ruoshi, karena aku punya cara untuk menghidupkan kembali tanah mati. Coba tebak, apa aku punya cara untuk membuat orang hidup lenyap tanpa jejak? Jangan coba-coba menakuti gue, brengsek. Gue kasih tahu lo. Ah, aduh. Tuan Muda Huang, tidak perlu sampai memberi hormat sebesar ini. Aku tidak punya angpau untukmu, lo. Brengsek, apa yang lo lakukan padaku? Kenapa aku jadi berlutut? Walaupun sudah sadar salah, jangan terus berlutut begitu, dong. Kamu ini payah sekali. Loh, Tuan Muda Huang sudah mau pergi. Nggak mau duduk dan makan bersama dulu. Tidak kuantar, ya. Tuan Muda Su. Kulihat wajahmu tampak murung. Entah apa yang sedang kamu risaukan. Aku curiga toko ini berhantu. Celana sobek-sobek yang kubeli musim panas lalu. Semuanya sudah ditambal. Maksud Tuan Muda Su. Celanamu itu memang sengaja dibuat berlubang. Tentu saja, kan modis dan adem. Master Sekte Sen. Jangan-jangan itu kau. Akulah yang membantumu menjahitnya. Maafkan aku, Tuan Muda Su. Aku tidak tahu kebiasaan di sini. Kukira kamu terlalu sibuk. Sampai tidak sempat mengurus diri sendiri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Begini juga cukup modis, kok. Ini juga bisa mencegah rematik. Aku jadi teringat masa kecilku. Kakek juga pernah melakukan hal seperti ini. Waktu itu,
Dia selalu takut aku kedinginan, takut aku terbentur atau terluka. Aduh, waktu itu aku sampai heran. Ku bilang, kok kakek tua ini bisa menjahit? Iya. Mungkin dia belajar dariku. Dulu aku sering membantunya menambal baju. Dia selalu bilang ingin sekali menambal bajuku juga. Sayang sekali. Kakek, jangan khawatir, aku datang untuk menyelamatkanmu. Kakek. Sunuo. Cepat bangun, kamu kenapa? Dia sering mimpi buruk. Benar, guru. Sunuo tidak bisa bangun. Dia tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa, mungkin hanya kelelahan akhir-akhir ini. Sunuo, sebenarnya apa yang kamu mimpikan? Aku tidak apa-apa, hanya mimpi buruk saja. Ini pil penenang tidur, benda dari tempat kami untuk menenangkan pikiran dan membantu tidur. Semoga ini berguna untukmu. Terima kasih. Benar saja, jauh lebih nyaman. Terima kasih, Ketua Sen. Tuan Muda Su terlalu sungkan. Hubungi orang dalam kita. Suruh dia mulai beraksi. Sunuo. Kali ini, aku mau lihat apa yang bisa kamu lakukan. Anuo. Ruoshi, kok kamu di sini? Salep Wanyu bermasalah lagi, dan ini terjadi di tahap uji coba. Jangan panik, ceritakan pelan-pelan. Kak Ruoshi, apa yang terjadi? Perusahaan memproduksi salep Wanyu batch pertama, lalu dibagikan dulu kepada para karyawan untuk dicoba. Hasilnya, setelah dipakai, semua karyawan malah muncul ruam merah. Kami sudah menutup rapat beritanya, dan sudah meminta dokter untuk memeriksa mereka. Tidak mungkin. Salep Wanyu itu sudah pasti lembut dan tidak berbahaya. Apa kalian salah campur formulanya? Ini sudah pasti bukan salep Wanyu yang asli. Baunya menyengat sampai hidungku sakit. Pasti Tuan Muda Huang. Pasti si brengsek itu yang berbuat ulah. Semuanya, harap tenang. Perusahaan pasti akan memberikan penjelasan kepada kalian. Tolong jangan melakukan tindakan yang gegabah. Kalau tidak, gegabah, muka kami sudah hancur begini. Masa kami tidak boleh menuntut penjelasan? Masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Semuanya jangan khawatir. Aku sudah menemukan penyebab ruam merah kalian. Dan aku juga punya obat untuk menyembuhkan ruam itu. Bos tidak punya hati. Kamu kira kami ini bodoh? Ruam merah di wajah kami. Itu gara-gara salep Wanyu ini. Betul, betul, bos tidak punya hati. Sekarang kamu masih berani menipu kami. Karena kalian semua tidak mau percaya. Kalau begitu, akan kucoba sendiri. Kamu sudah gila. Nggak apa-apa, tenang saja. Lihat, kan? Inilah salep Wanyu. Benar-benar sembuh. Sudah sembuh, beneran. Inilah efek dari salep Wanyu yang asli. Salep Wanyu yang kalian gunakan sebelumnya, sudah ditukar oleh orang yang berniat jahat. Perusahaan kami sama sekali tidak akan memproduksi produk seperti ini. Semuanya, tenang saja. Kami pasti akan segera memberikan salep Wanyu yang asli. Kepada kalian semua, kami benar-benar minta maaf atas insiden kali ini. Terima kasih, bos. Ternyata cuma salah paham. Terima kasih, bos. Iya, kami salah paham. Ini semua kesalahpahaman kami. Terima kasih, bos. Arno, kali ini kita pasti dijebak orang. Selain aku dan paman kedua, aku nggak kepikiran siapa lagi yang bisa masuk ke laboratorium perusahaan kita. Coba periksa rekaman CCTV-nya. Periksa satu persatu. Pasti akan ketahuan. Paman kedua sudah ke ruang CCTV. Seharusnya sekarang. Halo. Apa?
Paman kedua bilang CCTV laboratorium rusak. Teknisi sedang berusaha memperbaikinya. Kok bisa CCTV-nya tiba-tiba rusak? Para bajingan itu. Semuanya sudah terbongkar. Rencana kita gagal. Keluarga Su sudah mendapatkan salep wanyu yang asli, dan berhasil meredam masalah ini. Dasar tidak berguna. Sekarang, kamu pergi lagi ke laboratorium. Tuan Muda Huang, ini bisa melanggar hukum. Bayarannya harus ditambah. Ruoshi, kamu jangan cemas dulu. Yang bisa masuk ke laboratorium hanya kamu dan paman kedua. Jadi, dalang dibalik semua ini kemungkinan besar adalah salah satu dari para peneliti itu. Aku hanya khawatir musuh bersembunyi, sedangkan posisi kita terlihat jelas. Kali ini mereka gagal. Lain kali, entah cara licik apa lagi yang akan mereka gunakan. Kerugian perusahaan itu masalah kecil. Tapi, kalau sampai ada orang yang terluka lagi karenanya. Aku tahu. Kamu tidak ingin ada orang tak bersalah yang celaka lagi. Aku punya satu cara yang bisa membantu kita menangkap dalangnya. Cara apa? Oh ya, Ruoshi. Kamu juga bilang, musuh bersembunyi di balik bayangan. Jadi, simpan benda ini baik-baik. Kalau kamu dalam bahaya, banting saja ke tanah. Ini apa? Aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Anggap saja ini benda yang sangat ajaib. Percaya saja padaku. Lihat foto-foto ini. Benar-benar si brengsek Tuan Muda Huang itu. Dia berani-beraninya mau cari untung dengan salep wanyu versi palsu. Benar-benar tidak punya hati nurani. Kalau salep wanyu palsu itu sampai beredar di pasaran, entah berapa banyak orang yang akan jadi korbannya. Kita harus menangkap pengkhianatnya. Kali ini mereka sudah melanggar hukum. Bukan hanya diduga mencuri rahasia dagang, tapi juga meracuni orang. Kali ini, kita harus membuatnya membusuk di penjara. Tenang saja, aku sudah mengaturnya. Kali ini, Tuan Muda Huang harus menanggung akibatnya. Pak Huang. Ini laporan penelitian salep wanyu tahap terbaru. Silakan Anda periksa. Sialan, apa-apaan ini? Satu pun gak ada yang berhasil. Direktur Huang, resep kita yang bermasalah. Sudah diganti semua dengan rumput baiji. Aku sudah. Persetan. Tolol. Dasar tolol. Kalau begitu, saya akan coba resep yang lain. Kalian coba 10 kali lagi juga apa gunanya? Nggak bisa membuat produk aslinya. Ya sudah, buat saja produk tiruannya. Buat saja produk tiruannya. Saya segera laksanakan. Begitu keluarga Su menguasai pasar, kita luncurkan produk palsu pun sudah nggak ada gunanya. Panggil orang. Luncurkan semua salep wanyu palsu itu ke pasar. Manfaatkan kesempatan untuk mengacaukan pasar. Direktur Huang, gawat, di berita dibilang kita dicurigai melakukan pencurian rahasia dagang. Apa katamu? Bagaimana mereka bisa tahu? Angkat teleponnya. Direktur Huang, gawat. Karena pengaruh berita, saham perusahaan anjlok. Hanya dalam setengah jam, sudah ada tanda-tanda akan anjlok ke batas bawah. Ini pasti ulahnya Sun Wo. Sampah rendahan, beraninya mereka bersatu melawanku. Sekarang juga, luncurkan salep wanyu Huang ke pasar. Aku nggak peduli kamu pakai cara apa. Kamu harus merebut pasar untukku. Tapi, Direktur Huang, bukankah kita belum menemukan bahan obat utama untuk salep wanyu? Kalau diluncurkan sekarang, saya khawatir. Sialan. Memangnya aku perlu kamu yang kasih tahu, hah? Aku ulangi sekali lagi. Luncurkan salep wanyu sekarang juga. Sekarang juga. Saya laksanakan segera. Nggak berguna, sekumpulan orang nggak berguna.
Tuan muda Huang ini benar-benar sedang menggali kuburnya sendiri. Mencuri rahasia dagang saja tidak cukup. Dia malah berani memproduksi dan meluncurkan barang seperti ini untuk mencelakai orang lain. Ruoshi, apa rencanamu selanjutnya? Benda berbahaya seperti ini lebih baik dihancurkan secepatnya. Tentu saja. Hanya saja, aku masih harus memberinya pukulan terakhir. Tanpa keluarga Huang sebagai pendukungnya, lihat saja bagaimana dia akan mencelakai orang di kemudian hari. Presidir Huang, gawat, salep wanyu kita, terbongkar sebagai produk palsu. Saham kita anjlok lagi. Jangan bergerak. Bangun. Tuan muda Huang, perbuatan jahatmu akan menghancurkan dirimu sendiri. Semua ini adalah akibat dari perbuatanmu. Sunwo, jangan bergerak. Awas kau. Aku bersumpah akan menghabisimu. Sayangnya, sepertinya Anda harus menunggu sampai membusuk di penjara. Tenang saja. Mengingat hubungan baik antara keluarga Su dan keluarga Huang, aku akan segera mengambil alih grup Huang. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi grup Huang di Rongzhou. Perempuan sialan, beraninya kau. Awas kalian. Aku tidak akan melepaskan kalian. Sunwo, cepat lihat berita ini. Tuan muda Huang masuk penjara. Kita akhirnya bisa bernapas lega. Cepat sekali hasilnya keluar. Karena masalah di sini sudah mereda. Aku juga sudah harus kembali ke sekte. Ketua Sen, tinggallah di sini 2 hari lagi. Masih banyak hal yang belum aku perkenalkan kepada Anda. Aku merasa tingkat kultivasiku akan segera menerobos. Aku harus pergi ke gunung belakang untuk bersemedi selama beberapa hari. Lagi pula, formasi pelindung sekte masih memerlukanku untuk menjaganya. Kalau sampai sekte Yansing menemukan celah, aku khawatir mereka akan menyerang sekte Shinmo lagi. Baiklah kalau begitu. Masalah ini memang tidak bisa ditunda. Anda harus menjaga diri baik-baik. Kalau ada waktu, datanglah lagi ke kedai hotpot. Nanti aku akan perkenalkan hal-hal baru lainnya kepada Anda. Baiklah, sepakat. Su King. Kenapa dulu kamu memilih untuk menutup portal itu? Meninggalkan begitu banyak misteri. Atai sebentar lagi akan keluar dari meditasinya. Aku juga harus bergerak lebih cepat. Sekte Yansing dan Pavilion Tianji di sana. Akhir-akhir ini anehnya tenang sekali. Gawat, guru dalam masalah. Ada apa dengan guru? Saat menjalani ujian kenaikan tingkat, guru memancing petir surgawi. Sunwo, apa kamu punya cara untuk menolong guru? Tentu saja akan kubantu. Coba jelaskan dulu situasinya. Saat menjalani ujian kenaikan tingkat, tubuh guru diperkuat oleh petir surgawi. Tapi dengan kondisi tubuh guru sekarang, dia tidak akan sanggup menahan petir surgawi itu. Petir surgawi. Benda itu bisa memperkuat tubuh. Benar, selama proses ujian kenaikan tingkat, semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin banyak petir surgawinya. Sunwo, apa kamu punya cara agar guru bisa menghindari atau menghindar dari petir surgawi itu? Ada ide. Penangkal petir. Aku akan pergi membeli penangkal petir. Kekuatan petir surgawi ini sepertinya tidak main-main. Apa penangkal petirmu ini bisa menahannya? Kakak seperguruan, percayalah pada Sunwo. Ayo kita lindungi guru. Gila, ternyata berhasil. Tunggu, ada yang salah dengan aura guru. Aku khawatir ini adalah pertanda dia akan kerasukan iblis batin. Ternyata guru punya iblis batin. Kita harus membantunya menghilangkan iblis batin itu. Kalau tidak, akibatnya akan sangat parah. Iblis batin senior Sen. Jangan-jangan kakek. Sunwo, ada apa denganmu, Sunwo? Anuo. Sumber iblis batin ketua sekte Sen adalah aku. Dulu, aku yang menutup portal itu. Dia tidak bisa melupakannya selama bertahun-tahun. Hanya demi mendapatkan sebuah jawaban. Lalu, apa yang harus kulakukan? Bagaimana cara membantu ketua sekte Sen melepaskan ganjalan hatinya? Di dalam gulungan lukisan itu ada sebuah liontin giok. Itu adalah tanda cinta yang Yuening berikan padaku dulu. Di dalamnya ada sisa arwahku.
Aku bisa masuk ke dalam kesadarannya, mungkin bisa membantunya melepaskan iblis di dalam hatinya. Kakek. Dulu, kenapa kakek tiba-tiba menutup jalur itu? Karena aku. Kakek. Sunuo, akhirnya kamu sadar. Guruku belum sadar juga. Guru tidak boleh kenapa-kenapa. Ah, apa yang kamu lakukan? Ini guru. Kenapa di dalam lukisan ini bisa ada Liontin Giok? Senior Sen bisa diselamatkan. Di dalam Liontin Giok ini ada sisa arwah kakek. Dengan kesadaran batin, dia bisa memberitahu Ketua Sekte Sen jawaban yang diinginkannya. Soal apakah Ketua Sekte Sen bisa mengatasi iblis hatinya sendiri, itu hanya bisa bergantung padanya. Kakak King. Guru. Ketua Sekte Sen. Guru. Aku tahu guru pasti bisa mengalahkan iblis hati guru. Terima kasih banyak, Saudara Su. Kamu benar-benar penyelamat Sekte Iblis hati kami. Jangan sungkan, jangan sungkan. Syukurlah Ketua Sekte Sen tidak apa-apa. Ali, Atai, kalian berdua, tolong tinggalkan kami sebentar. Aku ingin bicara dengan Sunuo. Sunuo, Liontin Giok itu, bagaimana kamu bisa menemukannya? Jangan-jangan kakekmu dia. Akhir-akhir ini kakek selalu muncul di mimpiku. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu padaku. Tapi selalu ada kabut hitam yang menghalangi kami berkomunikasi. Mungkinkah roh abadi kakak King belum lenyap? Dia memberitahuku kalau semua rahasia tersembunyi di dalam Sekte Yansing. Sepertinya aku harus menyusup ke Sekte Yansing untuk mencari tahu kebenarannya. Ternyata tidak ada yang menjaga tempat ini. Simen Wuji. Salah, kau bukan Simen Wuji. Siapa kau? Sen Yuening, karena kau sudah datang, tetaplah di sini. Sebenarnya siapa kau ini? Apa jangan-jangan kau dalang di balik penculikan Su King? Hahaha. Setelah aku membunuhmu dan memusnahkan Sekte Shinmo, aku akan bisa menemukan jalan menuju dunia lain. Saat itu, aku bisa menyerap kekuatan dunia lain sesuka hatiku. Kau adalah dewa jahat kuno yang disegel. Kak King melakukannya demi menghalangimu. Itu sebabnya dia menutup jalan itu. Karena kau begitu merindukannya, akan kukirim kau menemuinya sekarang juga. Su King memang sudah mati. Beri perintah, serang Sekte Shinmo sekarang juga. Ketua Sekte Sen. Guru. Kenapa guru terluka? Kumpulkan semua murid. Aktifkan formasi pelindung sekte. Orang-orang dari Sekte Yansing sudah datang. Sunuo, tolong bantu aku jaga guru baik-baik. Baik, cepatlah pergi. Hati-hati. Sen Yuening, menyerahlah dan terima kematianmu. King Yuan, kau pecundang, mau cari mati lagi. Sen Yuening, hari ini adalah hari pemusnahan Sekte Shinmo. Jangan harap. Katsu, Sunuo. Matilah,
orang dari dunia lain. Guru. Ketua Sekte Sen. Su Nuo. Ingat, letakkan papan nama arwahku dan Kak King bersama-sama. Dengan darahku sebagai persembahan, panggil kekuatan roh suci. Guru, Ketua Sekte Sen. Ketua Sekte Sen, Guru, Guru. Guru, Master Sen. Sebenarnya kau ini siapa? Master Simen tidak mungkin menguasai ilmu sihir sejahat ini. Muridku. Guru. Huang Chou, lihat baik-baik. Dia sama sekali bukan Simen Wuji. Hanya dewa jahat yang melahap roh inti para kultivator untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Cita-cita besar menguasai dunia ini jauh lebih baik daripada muridmu yang tidak berguna itu. Aku yakin kau orang yang pintar. Kalau kau masih keras kepala, nasibmu akan sama seperti muridmu. Kau benar-benar sama menyebalkannya dengan si bajingan Su King itu. Jaga murid-murid sektaku baik-baik. Cuma kau, aku akan membuatmu membayar utang darah ini. Dia benar-benar mati. Dewa jahat akhirnya berhasil dikalahkan. Pengorbanan guru yang telah membawa kedamaian hari ini. Master Sen. Ini adalah janjiku padamu. Meskipun dewa jahat sudah mati, tapi kita kehilangan banyak sekali murid. Tenang saja, serahkan urusan penyembuhan mereka padaku. Aku akan segera kembali ke kedai hotpot untuk mengambil bahan-bahannya. Aku ikut denganmu. Kita juga perlu mengurus murid-muridnya Huang Chou. Aku akan tetap di sini untuk membereskan sisanya. Anwo, kau datang dari mana? Tadi di halaman belakang jelas-jelas tidak ada orang. Hei, apa yang kau lakukan? Hentikan, Qiu Cheng, bukankah kita teman? Teman. Usiaku tahun ini sudah lebih dari 90 tahun. Mana mungkin aku punya teman seumuranmu? Kau ini bicara apa? Tidak menyangka, kan? Aku dan kakekmu, Su King, barulah teman sejati. Demi menolongku yang menderita penyakit parah. Dia memberiku pil keabadian yang didapatkannya dari dunia kultivator. Karena itu, walau usiaku mendekati 100 tahun, aku masih mempertahankan penampilan fisik usia 20-an. Tapi kenapa dia tidak memberiku lebih banyak? Kenapa harus menutup portalnya? Tidak tahu malu. Qiu Cheng, aku tidak apa-apa, jangan dengarkan dia. Tak kusangka Qiu Cheng menyembunyikan begitu banyak rahasia. Su Nuo. Kakek, dewa jahat belum mati. Dia datang ke duniamu. Begitu dia menyerap takdir dari kedua dunia, maka tidak akan ada yang bisa menghentikannya lagi. Kalian harus mengurungnya di dunia Changlan. Saat dewa jahat baru merasuki tubuh adalah saat dia paling lemah.
Kalian harus memanfaatkan kesempatan ini. Su Nuo. Zenli. Gawat, dewa jahat belum mati. Tadi saat kita lengah, dia berhasil kabur. Sepertinya dia menuju ke arah portal itu. Su Nuo, aku tidak sedang mengancammu. Aku benar-benar akan menembak. Apa kamu tega melihat pacar kecilmu ini terluka? Simpan benda ini baik-baik. Kalau kamu dalam bahaya, jatuhkan saja ke tanah. Ruosi. Kamu tidak apa-apa. Menyingkir. Iblis jahat, rasakan ini. Zenli. Cepat serahkan mutiara bodi. Hanya diriku yang agung ini yang bisa mengendalikan misterinya yang melampaui dimensi. Serahkan sekarang, aku masih bisa mengampuni nyawa kalian. Kakek bilang, saat dewa jahat baru mendapatkan tubuhnya kembali adalah saat kekuatannya paling lemah. Jadi, kita sama sekali tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Mutiara bodi ini boleh kuberikan padamu. Jangan, Su Nuo. Tapi kau harus lepaskan Zenli dulu. Tidak masalah, berikan padaku. Su Nuo, jangan pedulikan aku. Tasbih bodi ada di sini. Dewa Iblis, silakan terima. Bakso sapi, kau berani menipuku. Gawat, dia sedang melahap energi spiritual dari dunia seberang. Kita harus segera menutup lorongnya. Memangnya kenapa kalau ditutup, selama tasbihnya masih ada, cepat atau lambat, aku pasti bisa kembali. Kalian tidak akan bisa membunuhku. Tapi aku bisa dengan sangat mudah. Memusnahkan kalian. Aku sudah tidak kuat lagi. Su Nuo, aku tidak akan melupakanmu. Kau juga tidak boleh melupakanku. Zenli, apa yang mau kau lakukan? Jangan. Su Nuo. Aku doakan kau dan Kak Ruosi bahagia sampai tua. Anuo. Uang yang dihasilkan perusahaanku jelas cukup untuk pengeluaran kita. Bagaimana kalau kita tutup saja restoran hotpotnya? Restoran hotpot ini punya terlalu banyak kenangan berharga. Aku tidak mau menutupnya. Terlebih lagi. Baiklah, kalau begitu kita buka saja terus. Kita pergi lihat apakah lorong hari ini ada kelainan. Setiap hari bilang mau datang melihat apa ada kelainan di lorong. Sebenarnya kau ingin bertemu dengannya lagi, kan? Zenli. Su Nuo.